Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki dan juga kebahagiaan. Oke teman-teman, di kondisi saat ini ya, virus corona melanda Indonesia, yang mana kita lebih banyak melakukan aktivitas di rumah. Walaupun kita banyak beraktivitas di rumah, tentu saja kita harus mempunyai pikiran yang maju, kreatif, serta menentukan apa saja kegiatan kita yang bermanfaat bagi kita dan orang di sekitar kita. Oke, di video kali ini saya akan memberikan ya suatu gambaran ataupun suatu perhitungan biaya ya apabila kita mau terjun ke dunia usaha budidaya ikan nila. Nah, ini saya berikan contoh analisis biaya berapa yang kita keluarkan sampai kita panen dan perhitungan apa saja kelengkapan yang harus kita gunakan untuk menunjang budidaya kita ya, budidaya ikan nila. Oke, sebelum kita lanjut ke video analisis biaya budidaya ikan nila selama sampai kita panen, ada baiknya klik subscribe, like, komen, dan share agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan analisis biaya awal mula tebar bibit sampai dengan mendapatkan hasil panen, kita lihat dulu ikan saya ini, ikan nila saya berusia sekitar 6 minggu ya. Ini sehat-sehat ikannya ya. Jumlah awal tebar bibit ini sekitar 120 ekor ya, sesuai dengan ukuran kolam, yaitu panjang 2 meter dengan lebar 60 cm. Nah, ini kolam kedua saya ya. Kolam pertama itu berisi ikan gurame, ini kolam kedua. Nah, ini saya akan buatkan analisis perhitungan biaya dari tebar bibit sampai panen. Nanti kita akan mendapatkan hasil ya, hasil keuntungan serta apa saja biaya yang kita keluarkan selama kita membudidaya. Nah, ini kolam saya ya. Nah, ini sudah saya kasih makan ya tadi pagi. Sekarang sudah pukul 10 siang. Ikannya sehat-sehat. Ini filter air saya ya, itu ada arusnya. Kemudian di sini nggak ada pompa filternya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan analisis biaya yang kita keluarkan selama kita berbudidaya dan sampai menghasilkan keuntungan. Oke teman-teman, kita lanjutkan videonya. Ini di dalam buku saya ini sudah terdapat catatan yang sudah saya buat ya. Ini catatannya, nanti saya akan perlihatkan. Di sini berisi tulisan-tulisan yang mana perhitungan biaya awal dari tebar bibit sampai mendapatkan keuntungan. Nah, ini sekilas hanya gambaran, bukan berarti ya sama dengan yang dialami teman-teman sekalian. Nah, ini hanya perhitungan. Nanti teman-teman akan menganalisa sendiri jika teman-teman mau terjun ke dunia usaha budidaya ikan, baik itu ikan gurame, ikan nila, dan ikan lele, dan ikan apa saja, ikan-ikan air tawar. Oke, kita lanjut, langsung kita bahas sampai selesai. Oke teman-teman, ini ya mulai dari awal ya. Analisis judulnya analisis perlengkapan dan kebutuhan kolam. Nah, ini kita misalkan saja kolam ikan nila ya. Analisis perlengkapan dan kebutuhan kolam. Nah, ini langkah pertama. Yang pertama itu adalah kolam beton. Nah, perlengkapan pertama yaitu kolam beton berukuran, ini misal ya, kalau teman-teman mempunyai kolam yang lebih ya nggak apa-apa. Ini hanya semisal ya, perumpamaan 2 kali 2 meter. Yang kedua yaitu bibit ikan. Nah, bibit ikan di sini
Oke, bibit ikan nila yang ukurannya yang berbagai macam ya. Ada yang ukuran kecil, ada yang sudah 2 jari dan lain sebagainya. Ini yang ketiga, kebutuhan obat-obatan dan nutrisi ikan. Nah, yang keempat, pakan pelet. Yang di sini saya berikan pakan pelet yang untuk ikan yang masih kecil yaitu PF 1000. Kemudian pakan pelet 781 untuk yang sudah sebesar 3 jari. Nah, ini yang nomor 5, pakan alami. Nah, pakan alami ini dalam artian jika teman-teman memberikan ataupun di sekitar lingkungan teman-teman ada pakan alami yang tersedia, atau juga membeli di toko perlengkapan ikan. Yang keenam itu pompa air dan filter. Nah, pompa air dan filter ya. Dan filter ini termasuk juga media-media isi dalam filternya, materi-materi di dalam filternya. Yang ketujuh, air bersih. Nah, air bersih itu termasuk dalam perlengkapan. Kenapa demikian? Karena kalau tidak kita menyediakan air yang bersih untuk budidaya, tentu saja akan menyebabkan kematian pada ikan. Oke, lanjut. Nah, ini kita analisis perhitungan biaya budidaya sampai panen. Nah, ini analisis perhitungan biaya budidaya sampai panen. Yang pertama, biaya pembuatan kolam beton. Nah, ini sebesar 800.000. Nah, ini sudah ya perhitungan di daerah saya dengan ukuran sekian, ukuran 2 kali 2 meter ya, bahan baku material kerikil ya, pasir, semen ya, kalau bisa menggunakan behel ya, termasuk bahan bangunannya dan ongkos tukang. Nah, ukuran kolam segitu, kisaran harga ya atau biayanya sekitar 800.000. Nah, yang kedua, ini bibit ikan. Bibit ikan ini ya sesuai dengan ukuran kolam 2 kali 2 meter itu idealnya yaitu 120 ekor ikan. Ya, di sini ya 120 ekor ikan itu dikali dengan 150 rupiah. Nah, harga per ekor ikan bibit ikan nila itu adalah 150 rupiah. Nah, dapatlah hasil 18.000. Nah, lanjut kebutuhan nomor 3, kebutuhan obat-obatan dan nutrisi ikan. Nah, ini saya umpamakan saja 80.000 rupiah ya. Nah, ini karena di daerah kita ini kan berbeda-beda harga dari obat-obatan maupun nutrisi ikan. Nah, seperti ya probiotik, kemudian ya obat-obatan yang lainnya. Ini saya misalkan atau saya perhitungkan 80.000. Nah, yang keempat itu pakan pelet PF 1000. PF 1000 itu di daerah saya per kg-nya yaitu 17.000. Ini saya buat 17.000 dikali ya selama budidaya ini saya berdasarkan ya analisa saya dan juga pengalaman saya. Nah, selama saya budidaya 6 bulan itu hanya membutuhkan 2 kg saja atau 2 kg saja pelet PF 1000. Itu harganya 17.000 dikali 2. Dapatlah hasil 34.000. Kemudian pakan pelet 781. Harganya 12.000 ya, ini untuk ikan yang sudah berukuran 3 jari ke atas. Nah, sampai panen. Ini selama 6 bulan itu ya dapatlah 4 kilo. Nah, 4 kilo ini dikali 12.000. 12.000 dikali 4 dapatlah 48.000. Itu sampai panen. Nah, di sini saya tidak masukkan biaya pakan alami ya. Pakan alami kebanyakan dari pembudidaya ikan nila ini biasanya mencari sendiri di alam, jadi tidak saya masukkan biayanya di sini. Nah, yang keenam itu pompa air dan filter, media filter. Nah, pompa air dan media filter ini di sini pompanya. Nah, pompa ini ya harganya 100.000 rupiah ya. 100.000 rupiah itu kekuatan 2.000 per jam. Daya sedot airnya 2.000 per jam. 2.000 liter per jam. Nah, itu ya harganya 100.000. Kemudian 50.000-nya itu adalah media filter seperti kapas ya, mungkin yang lain seperti hijau, semuanya dibeli
ataupun kita mengambil di alam ya, biayanya sekitar 150.000. Kemudian yang terakhir ketujuh ini yaitu air bersih ya, air bersih atau PDAM ya, air bersih apa saja yang penting harus kita sediakan. Nah, biaya ini ya saya atau listrik saya buat. Nah, kalau saya air bersihnya bersumber dari sumur ya, sumur yang dibuat di belakang rumah saya. Jadi saya hanya memperhitungkan biaya listrik. Nah, biaya listrik ini dalam artian biaya listrik pompa air. Pompa air yang menyedot air dari kolam ke filter. Itu sekitar 200.000. Nah, 200.000 itu ya sudah termasuk yang lain-lain, biaya listrik, air penggantian dan lain sebagainya. Nah, dapatlah hasil dari analisis perhitungan biaya budidaya sampai panen itu sekitar 1.330.000. Nah, itu biaya dari tebar bibit ya sampai dengan panen. Nah, apalah 1.330.000. Nah, lanjut ke pembahasan yang terakhir, ini adalah analisis perhitungan keuntungan. Perhitungan keuntungan yaitu yang pertama, 120 ekor ikan. Ini misal ya, 120 ekor ikan ini hidup semua. Ya, hidup semua. Ya, hidup semua itu dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Ya, bisa saja dibagi 2 ataupun dibagi 4. Nah, angka 3 itu didapat, nah ya, 1 kg ikan itu ya, 1 kg ikan itu terdapat 3 ekor. 3 ekor ikan itu per 1 kg. Dapatlah angka 3. 3 ekor ikan itu ditimbang beratnya adalah 1 kg. Jadi dapatlah 3, angka 3 ya. Saya ulangi, 3 ekor ikan itu ya ditimbang jadi dapatlah berat 1 kg. Jadi dapat angka 3. Nah, angka 3 tadi 120 dibagi 3 yaitu 40 kg atau 40 kg. 40 kg itu dikali harga per kg. Harga per kg yaitu 25.000. Nah, 25.000 40 kilo dikali 25.000 yaitu dapatlah keuntungan 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah inilah keuntungan yang kita dapat selama 6 bulan kita berbudidaya. Nah, ini yang kedua ya. Yang keduanya ini modal awal. Nah, modal awal 1.330.000. Nah, ini perhitungan biayanya ya. 1 juta tadi keuntungan dikurang dengan biaya kita mulai dari tebar sampai panen. Nah, 1 juta rupiah dikurang 1.330.000. Nah, dapatlah minus 330.000 rupiah. Nah, jadi selama kita berbudidaya itu walaupun kita minus sekitar 330.000 rupiah, namun kita di sini sudah ini langkah awal. Memang di langkah awal pertama kita budidaya itu memang kita tidak mendapatkan keuntungan yang besar, bahkan kita minus. Karena kenapa demikian? Karena di sini kita mengeluarkan biaya pembuatan kolam beton seharga 800.000. Kemudian ya pompa air. Pompa air itu 100.000. Jadi kalau kita totalkan 800 tambah 100.000 itu 900.000. Nah, nanti di analisis budidaya kedua itu tentu biayanya berbeda lagi karena kita tidak membutuhkan kolam yang seharga 800.000, kemudian juga pompa air. Nah, kecuali kalau pompa airnya rusak dan juga kolamnya rusak. Paling kita hanya melakukan perawatan mungkin kita cat agar kolam yang rusak ataupun bocor itu kembali bisa digunakan, seperti itu. Nah, nanti di analisis perhitungan biaya dari awal tebar yang tahap kedua ataupun budidaya yang kedua itu tentu mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, maka dari itu saya
Tekankan kepada teman-teman jangan ya merasa ketika kita sudah mendapatkan hasil di budidaya pertama kita menganggap ini adalah suatu kerugian ya. Ini karena harus kita perhitungkan. Nanti kita tahu ya, kita tahu berapa biaya yang kita keluarkan dan keuntungan yang kita dapat. Nah, ini teman-teman ya, saya buatkan video ini supaya teman-teman yang mau terjun ke dunia usaha budidaya ikan, khususnya ikan nila, ikan gurame dan ikan air tawar lainnya, tahu sebelum terjun ke usaha ini harus memperhitungkan biaya-biaya ya, analisis biaya, kemudian kebutuhan kolam sampai memperhitungkan keuntungan. Nah, ini hanya gambaran, bukan berarti kita memang benar-benar mendapatkan segini. Nah, jadi ini hanya gambaran supaya kalian, teman-teman sekalian, tahu apa saja kebutuhan dan analisis biaya selama kita berbudidaya. Oke teman-teman, ini saja perhitungan biaya yang saya keluarkan untuk selama saya membudidayakan ikan nila. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau berikan masukan kepada saya. Ya, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.